Fars. Kisah ini bermula di salah satu kota Haramain, yaitu kota Mekah, kota di mana peradaban Islam dimulai. Saat setelah Rasulullah hidup dalam keadaan kesedihan karena meninggalnya paman Abu Thalib dan sang istri tercinta Khadijah dalam waktu yang sama. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Jibril untuk datang menghibur beliau dengan menunjukkan bukti keagungannya berupa Isra dan Mi'raj. Saat itu Rasulullah sedang tertidur dan Jibril datang untuk membangunkannya. Wahai Muhammad, bangunlah. Akan kutunjukkan bukti kebenaran Tuhanmu dengan menunggangi kendaraannya. Rasulullah pun terbangun dan mereka memulai perjalanannya dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan menuju Sidratul Muntaha seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basyir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mereka berjalan dari langit pertama sampai langit ketujuh. Di langit pertama Nabi Muhammad bertemu Nabi Adam alaihi salam. Di langit kedua Nabi Muhammad bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit keempat Nabi Muhammad bertemu Nabi Idris alaihi salam. Di langit kelima Nabi Muhammad bertemu Nabi Harun. Di langit keenam Nabi Muhammad bertemu Nabi Musa. Lalu beliau naik ke Sidratul Muntaha dan mendapatkan wahyu berupa syariat sholat fardu. Kemudian beliau turun kembali, tiba di langit keenam bertemu Nabi Musa. Wahai Muhammad, berapa kali Allah perintahkan umatmu untuk melaksanakan sholat? Rasulullah menjawab 50 kali. Ya Muhammad, kembalilah kepada Allah. Mintalah keringanan karena umatmu akan memberatkan sholat 50 kali dalam sehari. Maka kembalilah Jibril dan Muhammad kepada Allah sampai beberapa kali Rasulullah bernegosiasi kepada Allah dan akhirnya diputuskan menjadi 5 kali dalam sehari. Wahai Muhammad, kembalilah kepada Allah dan mintalah keringanan karena umatmu akan memberatkan sholat 5 kali dalam sehari. Karena Rasulullah malu untuk meminta keringanan terus-menerus, akhirnya beliau menerima keputusan sholat 5 kali dalam sehari. Sesampainya Rasul di Mekah, setelah sholat subuh berjamaah, beliau menceritakan hal tersebut kepada Ummu Hani dan keluarganya. Wahai Muhammad, yang kau ceritakan itu sangat mustahil terjadi. Rasulullah menjawab bahwa dirinya
tidak berdusta. Tidak, tidak mungkin. Jangan menceritakan hal itu kepada masyarakat Mekah. Mereka tidak akan ada yang percaya. Muhammad, jangan pergi. Khadimah, Ta'ali. Iya, Hani. Tolong kau ikuti kemana Muhammad pergi dan dengarkan apa yang ia bicarakan kepada masyarakat Mekah. Baik, akan saya laksanakan. Rasulullah mulai menceritakan perjalanan Isra Mi'rajnya kepada penduduk Mekah. Begitu pun beliau memulai mendakwakan tentang sahabat Muhammad, dan Rasulullah banyak mendapatkan penolakan dari penduduk Mekah. Wahai putra Abdullah, tidak mungkin kau menemukan perjalanan sejauh itu hanya dalam satu malam. Mustahil itu. Baitul Maqdis kan jauh di sana. Lihatlah umatmu murtad gara-gara kebohongan itu. Begitulah penolakan dakwah yang Rasulullah rasakan, terutama setelah wafatnya sang paman dan istrinya. Karena tidak ada lagi orang yang terpandang penduduk Mekah yang beriman. Mendengar kabar bahwa banyak muslim yang tidak percaya dengan Rasulullah, Abu Bakar bertugas bertanya kepada Rasulullah. Ya Muhammad, apa benar engkau melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis pada malam itu? Rasulullah menjawab, iya, benar. Kalau begitu, ceritakanlah ciri-cirinya kepadaku, karena aku dulu pernah mengunjunginya. Rasulullah pun menceritakan secara detail tentang ciri-ciri Masjidil Aqsa serta bangunannya. Engkau benar, perkataanmu benar ya Rasulullah. Tidak, Abu Bakar. Kami tidak mempercayai tentang hal itu. Ya Rasulullah, berikan kepada kami bukti lain ya Rasulullah. Rasulullah menceritakan tentang sebuah kabilah yang beliau temui saat perjalanan dan saat mereka tiba. Mereka dimintai kesaksian yang benarnya. Rasulullah sabar. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engkau tidak pernah berdusta, ya Rasulullah. Maka dari kesaksian dan kebenaran itu Rasulullah memberi gelar Abu Bakar dengan nama asli, yaitu yang Muhammad. Wahai umat muslim, wahai saudaraku, wahai penduduk Mekah, aku bersaksi bahwa Rasulullah benar adanya. Aku bersaksi bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Rasulullah tidak pernah berdusta, wahai umat manusia. Wahai umat manusia, jika ada di antara kalian yang menentang Rasulullah, maka aku, Abu Bakar, yang akan ada di garda terdepan untuk membelanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan dari syariat itulah akhirnya umat Islam menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari dan merupakan rukun Islam yang kedua. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang Allah istiqomahkan dalam melaksanakan sholat sampai akhir hayat dan tetap mencintai dan mengulangi kisah Rasul kita tercinta.